Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsi Lisma, NIM 210002090 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Hanif Al-Kadri dan Ibu Lutfiani, SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cara mengelola komplain pelanggan. Komplain adalah salah satu titik positif ketika dipandang dalam satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bidang yang akan membangun atau mengarahkan ke lebih baik suatu lembaga atau organisasi. Dalam mengelola komplain, kita harus menjaga emosional dengan konsumen atau para pelanggan. Dalam mengelola komplain pelanggan, kita harus mengelola secara profesional. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan atau perspektif pelanggan terhadap mutu layanan yaitu bagaimana kita menangani komplain ataupun keluhan yang mereka berikan. Jika ada pelanggan yang memberikan kritikan atau saran, maka kita sebagai pihak yang dikomplain tidak boleh marah atau merasa paling benar, yang sejatinya kita hanya sering mendapatkan pujian. Setelah para pelanggan memberikan komplain, seharusnya kita berterima kasih karena mereka sudah memberikan atau sudah rela menyampaikan informasi mengenai data ataupun fakta terhadap organisasi ataupun sebuah produk yang kita keluarkan. Nah, ini akan menjadi sebuah pedoman untuk merubah ataupun memperbaiki hal-hal yang kurang baik ataupun masih ada kesalahan dalam suatu produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi itu. Data yang diberikan oleh para pelanggan ini merupakan data yang real atau data yang nyata. Setelah kita menerima komplain pelanggan tersebut, kita harus bertanya-tanya ataupun kita harus antusias bertanya terhadap pelanggan yang melakukan komplain itu, agar semua hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan itu bisa kita atasi dan kita selesaikan. Kunci mengelola komplain tergantung kepada orang yang menerima komplain. Jika itu tidak langsung disampaikan kepada pimpinan, nanti akan adanya sikap marah-marah ataupun semacamnya. Maka orang yang menerima komplain itu harus orang yang profesional. Selanjutnya yaitu ada satu teori yang menjawab yang menjadi pedoman menurut Kiden. Mengelola komplain ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dengan rela atau hati yang paling dalam meminta maaf. Setelah adanya pelanggan yang melakukan komplain terhadap sebuah perusahaan ataupun lembaga yang kita jalankan, kita harus mau meminta maaf terlebih dahulu mengenai kekurangan atau kesalahan atau ketidakpuasan yang diterima oleh para pelanggan. Yang kedua yaitu menyampaikan keluhan kembali menggunakan bahasa sendiri, sehingga kita benar-benar paham mengenai komplain yang telah diberikan oleh para pelanggan. Setelah kita memahami atau menyampaikan kembali keluhan yang telah disampaikan oleh para pelanggan, maka kita harus mengkomunikasikan kembali secara jelas kepada pelanggan mengenai komplain yang telah diberikan oleh mereka. Yang ketiga yaitu restitusi, atau kita harus lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dari kita yang harus menyelesaikan problem, dan kita tidak boleh takut rugi. Nah, dalam hal ini kita harus lakukan apa saja yang bisa memuaskan
para konsumen atau pelanggan tersebut. Bisa juga dengan penggantian barang ataupun melakukan biaya perbaikan atau sebagainya. Dan dalam hal ini kita sebagai pemilik perusahaan tidak boleh takut rugi akan adanya komplain ataupun keluhan dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut secara bersama-sama memastikan bahwa pelanggan puas. Yaitu tindakan lanjut ini setelah kita melakukan perbaikan ataupun penggantian terhadap komplain pelanggan tersebut, kita harus memastikan kembali apakah pelanggan tersebut sudah puas terhadap layanan yang telah diberikan oleh perusahaan. Setelah beberapa minggu, maka perusahaan atau lembaga tersebut harus mengontak kembali para pelanggan yang telah memberikan keluhan. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya penanganan komplain menurut Sutejo atau alasan orang tidak membeli sebuah produk. Yang pertama yaitu 1% karena meninggal dunia, 3% karena pindah tempat ataupun pindah rumah. Yang ketiga itu 5% itu adanya minat pelanggan yang berubah. 9% yaitu karena adanya persaingan, 15% adanya ketidakpuasan, dan 68% tidak puas terhadap layanan yang telah diberikan oleh sebuah pimpinan ataupun sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Manajemen mengelola komplain yaitu artinya menginvestasikan keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode ataupun strategi dalam menangani atau mengelola komplain. Berbagai macam keahlian, apakah produk atau jasa sudah berhasil atau apa belum. Menerima kritik atau komplain dengan lapang dada tanpa adanya keberatan. Setelah kita menerima komplain tersebut, kita harus menangani dengan lebih baik sehingga menguntungkan perusahaan ataupun lembaga itu berkali-kali lipat. Pendapat Ciptono, manajemen komplain bentuk penanganan atau bentuk penciptaan atau pengaturan oleh lembaga atas reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen. Bisa dikatakan manajemen komplain adalah strategi atau sebuah cara, satu kesempatan oleh suatu lembaga untuk mempertahankan konsumen terbaik melalui penanganan yang luar biasa dan juga efektif. Prinsip-prinsip dalam proses penanganan yaitu yang pertama, penanganan harus segera. Penanganan yang terhadap komplain, setelah komplain itu diberikan, maka kita harus lakukan segera penanganan terhadap komplain yang telah diberikan. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur komplain atau skill untuk mengatasi masalah. Maka di sini diperlukan orang-orang yang mampu menangani dan paham mengenai permasalahan yang dialami oleh para pelanggan. Yang ketiga yaitu daya tangkap atau responsif. Para pemimpin perusahaan ataupun lembaga harus cepat merespon atau harus memiliki daya tangkap yang luar biasa mengenai permasalahan atau keluhan yang diberikan oleh para pelanggan. Nah, materi terakhir yaitu harapan konsumen dalam menyampaikan keluhan secara spesifik, yaitu yang pertama, kejujuran dan kewajiban dalam menangani keluhan. Ada itu Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip Anastasia dijadikan satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang dihadapi oleh konsumen.
merupakan atau menjadi harapan konsumen. Ada 3 jenis harapan, yaitu outcome tireless, yaitu mengharapkan kompensasi atau penggantian dan lain-lain. Yang kedua yaitu procedures fearless, yaitu mengharapkan kebijaksanaan atau peraturan perusahaan serta proses komplain tidak menyita banyak waktu atau tidak berlama-lama. Maksud di sini yaitu konsumen ataupun pelanggan yang telah memberikan komplain tersebut, mereka ingin proses dalam pemberian komplain itu tidak menghabiskan waktu yang lama atau tidak berlama-lama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu interactional fearless, yaitu mendominasi sikap lembaga dalam mengatasi komplain. Itu maksudnya di sini yang diutamakan yaitu sikap ataupun perilaku dari orang-orang yang melakukan atau penerima komplain atau menyelesaikan komplain dalam sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan tersebut. Mungkin sekian penjelasan materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.